Asbun, Assalamualaikum Assalamualaikum ya Yurubun. Robun. Berjumpa kembali bersama kami dalam konten Podcast Podcast Drakor. Drakor. Di sini kita akan membahas drakor-drakor yang lagi hits ataupun film Korea juga kita bahas. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah drama yang menurut aku dan Terry seru banget. Dan drama ini berjudul We Are All Trying Here. Seperti biasa untuk awal kita akan kasih tahu dulu sinopsisnya seperti apa. Ya, jadi drama Korea We Are All Trying Here ini tayang 12 episode di Netflix. Iya. Genrenya adalah slice of life. Mengisahkan tentang perjuangan Hwang Dong-man yang sudah 20 tahun berusaha untuk menjadi sutradara film, tapi masih belum berhasil untuk debut. Intinya sih sebenarnya kurang lebih seperti itu. Cuma karena ini tuh dramanya dark dan suram, jadi kita ngerasanya jelek banget karena drama ini menyoroti tentang pahitnya kehidupan ketika menjadi dewasa, ketika menghadapi kegagalan dan berusaha untuk bangkit, dan kita kayak berusaha untuk mendefinisikan kembali arti kata sukses melalui drama ini. Benar. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Ya kurang lebih juga emang kayak gitu. Ini soal perjalanan journey-nya Hwang Dong-man yang sudah ada 20 tahun di industri perfilman. Ada di lingkungan sutradara-sutradara yang udah setidaknya mengeluarkan karya, tapi dia sendiri belum. Betul. Gitu. Jadi mereka ada satu circle atau satu grup WhatsApp yang isinya adalah 8 orang. Mereka tuh teman kuliah kan. Dan semuanya tuh sudah maju, udah sukses. Cuma satu orang ini doang nih yang masih terjebak dan belum berhasil debut. Bener. Gitu sih. Lumayan relate buat orang-orang yang ngerasa gue udah umur segini belum jadi apa-apa. Nah, kayak gitu. Bener. Cuma memang nih harus disclaimer dulu karena Betul. banyak yang bawaannya tuh pengen ngedrop drama ini di episode awal. Jadi ini disclaimer dulu buat lo yang bawaannya pengen ngedrop drama ini di episode awal, tungguin sampai episode 4. Karena memang ini tuh tipe dramanya bukan tipe drama kesukaan banyak orang. Dia tuh nontonnya tuh kayak ada perasaan gak nyaman gitu loh. Memang seperti itu. Dan bukan tipe drama yang kayak menghentak, menggelegar, menggelora dengan plot megah yang bikin lo baper tuh bukan kayak gitu. Enggak. Drama ini itu tipenya tuh tipe drama yang kayak menyelinap dan menyelusup. Dan kayak lu tuh butuh waktu untuk memproses semua adegan dan dialognya. Tapi kalau lu udah paham maknanya, gue jamin ini adalah tipe drama yang akan mengendap di sudut hati lu dalam jangka waktu yang sangat lama. Itu kalau menurut gue kayak gitu disclaimernya. Iya. Aku juga bilang dalam tulisanku bahwa drama ini tuh bukan kesukaan banyak orang. Ini adalah sebuah drama yang slow burn. Slow burn tuh dalam arti sebenarnya lagi membakar kita pelan-pelan gitu. Bener. Karena mungkin kenapa drama ini nggak bisa disukai banyak orang, karena mungkin banyak penonton yang tidak nyaman dengan tokoh utama yaitu Hwang Dong-man yang kemana-mana tuh yeping gitu. Betul. Dia adalah karakter yang sangat kompleks ya kalau menurut aku. Dan ini harus diakui, awal-awal nonton emang kita tuh bawaannya kesel dan emosi ngeliat kelakuan dia. Karena dia tuh ibaratnya kayak cangkang kosong yang nggak punya pencapaian, tapi tuh bacot banget gitu loh. Jadi emang kita kesel, dia selalu jadi orang yang bikin suasana tuh nggak nyaman ketika lagi ngumpul. Dan itu emang kesel sih. Kesel banget. Tapi semakin ditonton tuh kayak, kalau gue ya, gue penasaran apa sih yang bikin orang jadi serusak dan sedestruktif ini gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Aku juga pertama nonton ini episode awal, aku tuh nggak sama sekali ada di pihaknya Hwang Dong-man. Aku tuh ada di orang-orang yang dengerin yepingan dia, ih kesel banget sih gitu. Tapi betul kata Terry, semakin kita ngikutin ke sini, kita semakin penasaran apa background yang bikin dia kayak gitu gitu. Dan semakin dikasih tahu jawabannya, akhirnya aku ada di pihaknya Hwang Dong-man gitu. Inilah hebatnya drama ini gitu ya. Karena awal episode sama kayak Adi, gue ada di pihak temen-temennya yang bawanya pengen gue cut off. Ini orang kayak gini tidak pantas untuk selalu ditemani. Udah keluarin dia dari grup WhatsApp. Mesti kayak kita tuh ketemu ya, kita udah seharian kerja, terus kita pengen hangout, nongkrong di bar apa, kan pengen ngobrolnya yang asik-asik. Ini orang ngoceh terus, kan emang bikin emosi, ya kan? Iya bener. Nah sebenarnya aku masih pengen bahas soal kenapa sih gak banyak orang yang bisa menerima drama ini, tapi sebelum itu aku akan hubungkan dulu ke jajaran cast yang ada di drama ini.
tokoh utamanya yang pria diperankan sama Koo Kyo-hwan yang jadi Hwang Dong-man. Betul. Kemudian yang pemeran utama ceweknya yaitu Go Yoon-jung yang di sini berperan sebagai Byeon Euna. Terus juga ada aktor lain seperti Oh Jung-se, salah satu aktor yang veteran juga. Terus juga ada Park Hae-jun dan nanti di akhir-akhir ada Song Dong-il. Jadi cameo. Jadi cameo dan ya bagus banget lah aktingnya. Berperan sebagai aktor. Bener. Nah dari cast-nya aja drama ini emang udah diisi dengan cast-cast yang wah bisa dibilang udah terjamin lah gitu. Bener banget. Nah kenapa aku pengen hubungin aktor-aktor ini dan aktris ini ke dalam frase orang gak banyak yang suka dengan drama ini karena Ko Kyo-hwan itu dipasangkan dengan Go Yoon-jung. Pasti ini banyak yang kontra lah dengan couple ini. Di era drakor yang sangat menjunjung tinggi visual, banyak yang bilang katanya karakter utama cowoknya tuh medium ugly. Iya, gitu. Sedangkan tahu sendiri betapa goddess-nya Go Yoon-jung. Yoon-jung itu. Jadi banyak yang belum apa-apa udah sinis dan nganggap ini udah karakternya dibilangnya visualnya medium ugly, nyebelin, yang ini cantik banget kayak apa sih? Bener. Gitu. Awal poster ini muncul, awal teasernya muncul, aku sempat lihatin ke istriku. Istriku adalah tipe penonton drama yang hanya melihat permukaan lah. Visual. Bener. Dan nggak apa-apa. Gak apa-apa. Aku liatin nih, kita nanti nonton ini. Enggak kayak gitu. Setelah melihat poster dan teasernya dan melihat dua karakter utamanya, it's okay, nggak apa-apa gitu kan. Walaupun pada akhirnya aku nggak rekomendasiin ini juga untuk istriku ya, ini aduh buat kamu mah bisa mikir ting gitu. Dan tipikal penonton kayak istriku tuh banyak. Betul. Gitu. Makanya kami berdua bilang bahwa drama ini emang bukan tipikal kesukaan banyak orang. Betul. Gitu. Tapi ya itu lagi, sekalinya lu sudah bisa masuk dan memahami isi drama ini, lu bakal terjebak deh. Dan banyak banget yang bisa kita dapetin gitu dari drama ini. Kalau menurut aku kayak gitu. Bener. Nah ngomong-ngomong banyak hal yang bisa kita dapetin dari drama ini, tadi aku lihat Terry udah menuliskan banyak quotes. Iya. Ada yang Terry inget gak? Ada yang quotes atau ada yang bedah adegan. Oke. Jadi itu yang tadi di awalnya aku bilang, kenapa drama ini bukan drama selera banyak orang. Karena kita tuh butuh waktu untuk memproses adegan dan dialog yang ada di dalamnya. Jadi gue akan membedah salah satu adegan di drama We Are All Trying Here tentang ketindihan. Oke, aku tahu lagi adegan itu. Jadi ada satu adegan di mana Byeon Euna lagi ngerasa sedih. Terus dia nelfon Hwang Dong-man dan minta dihibur dengan cerita lucu. Tiba-tiba aja dengan gayanya dia yapping, ngoceh, bacot tentang pengalamannya ketindihan. Kayak absurd banget lah, dramatis banget ceritanya ya. Intinya barusan gue tidur nih, terus gue mau bangun tapi susah. Padahal gue mau ngambil makanan tuh nggak bisa gitu kan ya. Semakin gue berusaha bangun, semakin gue nggak bisa. Yaudah deh, akhirnya gue diemin aja lah. Udah gue pasrah deh. Ternyata gue malah bisa bangun dan ngambil makanannya, gitu. Tapi endingnya dia bilang, Euna, ternyata tidak semua hal itu perlu dilawan. Ada hal-hal yang emang udah kita diemin aja. Dan itu kayak it hits me in so many level. Kayak lu suka ngerasa gak sih kalau dalam hidup ini tuh kayak lu lagi mentok, dapet berbagai macam masalah yang udah dicari solusinya, tapi tuh kayak gak dapet-dapet. Dan semakin lu coba nyari jawabannya, lu semakin stres gitu. Sampai lu menyadari bahwa ternyata memang ada beberapa masalah dalam hidup ini yang mungkin akan terselesaikan dengan sendirinya, akan terurai dengan sendirinya. Karena semakin dicari jawabannya, lo semakin stres. Jadi yang bisa lo lakukan hanya bertahan dan tetap hidup. Itu dari ketindihan. Itu bedah adegan cuma dari ketindihan aja. Dan itu tuh kayak lo nonton adegannya, lo kayak ini apaan sih? Tapi setelah lo mikir, tidak semuanya harus dilawan. Itu dapat tuh gue pencerahan kayak gitu. Gila gak sih? Cuma dari satu adegan itu doang. Aku juga ada tuh adegan dan Ceritakan. quotes yang lumayan core memory. Jadi kan dia tuh suka yapping. Dia selalu mengkritik film-film orang gitu betul, ya. Betul. Lo tuh kenapa sih selalu bilang film orang jelek, lo nggak suka dan lain-lain? Ya udah nggak apa-apa, kata dia. Hidup ini tuh nggak bermakna. Kita bebas cari artinya. Dan gue
cuma pengen dapat hiburan dari film, tapi kenapa lo semua gak bikin film bagus gitu. Terus aku kayak ini di lirik lagu juga ada yang kayak gitu, bahwa hidup kita tuh sebenarnya gak bermakna. Ya kita kasih maknanya sendiri lah gitu ya. Kayak iya juga ya. Kayak gitu. Ya kan jadi tiap lu nonton kayak kok iya sih? Tapi itulah kita tuh kayak butuh waktu untuk memproses gitu loh. Itulah makanya yang nggak bisa tiap nonton, wow baper, wow enggak. Lu nonton, terus lu diem terus lu mikir, bentar, itu maksudnya apa? Ini drama yang kayak gini gitu. Ada satu lagi di episode 10 yang kalau bahasa TRI mah it hits me in so many level. Yes. Ada satu quotes yang dikatakan sama Hwang Dong-man di mana dia mencoba mencerminkan hidup kakaknya. Suatu hari kita pasti akan mati. Tapi kenapa kita selalu bekerja, kerja keras, mengorbankan banyak hal, seolah kita akan hidup selamanya. Aku yang lagi kerja keras, naik mobil, angkat apa segala macam, kayak tarik nafas dulu, mengingat quotes itu kembali, lalu ini semua buat apa sih? Kok kayak mau hidup abadi gitu? Nyantai dulu gak sih? Kayak gitu loh. Kayak Makanya ya itulah yang paling kita sukai dari drama ini. Jadi banyak banget hal yang bisa dipikirin. Ada lagi yang mengenai jam tangan. Jadi Byeon Una dan Hwang Dong-man itu mereka merasa sangat terkoneksi karena mereka sama-sama mengenakan jam tangan emosi. Jam tangan itu bisa mendeteksi emosi yang sedang dirasakan. Kalau warna hijau itu emosinya positif, kalau warna merah emosinya negatif. Ketika mereka lagi ngobrol, terus mereka ngebahas, tapi kok gue belum pernah bunyi cinta ya, katanya gitu. Dia bilangnya. Terus Byeon Una bilang, ya mungkin karena cinta itu sebenarnya bukan emosi. Tapi cinta itu adalah sebuah konsep. Wah, terus emang cinta sebuah konsep? Gue langsung gitu kan mikir. Gue tahu cinta bukanlah suatu benda yang bisa lu berikan kepada siapa, itu bukan benda kan. Cinta buat gue tuh kayak kata kerja. Lu melakukan sesuatu untuk orang yang lu cintai, tapi cinta adalah konsep. Waduh, ini sesuatu yang harus kita pikirin dan kita diskusikan nih. Gue belum dapet jawabannya. Nah, lepar aja teh. Apakah ada yang udah memahami apa maksudnya cinta adalah konsep? Dan masih banyak lagi gitu kan adegan-adegan dan dialog dalam yang bikin kita mikir gitu. Mungkin alasan kenapa Hwang Dong-man itu begitu berisik dan yapping, ngoceh dan bacot, mungkin Adi bisa jelasin. Iya, jadi kita kan pasti ada di posisi yang berseberangan dengan sikapnya Hwang Dong-man. Ini orang ganggu banget gitu. Ini orang kenapa kayak ngeganggu orang yang lagi sukses gitu kan. Kok nggak seneng banget lihat sahabatnya sendiri misalkan sedang maju gitu. Tapi ada satu pengakuan dari Hwang Dong-man yang menurut aku ini mungkin latar belakangnya kenapa dia selalu yapping sana kemari gitu. Ternyata dia mencoba menyembuhkan kecemasannya sendiri gitu teh. Jadi dia ada anxiety juga ternyata. Bener, dan emang ada ada dua tipe orang yang mengobati anxiety-nya gitu. Satu adalah dengan sangat diam, menyembunyikan dirinya dari keramaian. Ada juga yang menunjukkan dirinya dan juga apa itu istilahnya meramaikan lingkungannya, bertujuan agar dia nggak merasa kesepian gitu. Betul. Karena ketika kesepian, kecemasannya nyampe ke dia, nyemperin lagi gitu. Bener. Dan dia mencoba masuk ke dalam sebuah keramaian ya untuk eksis lah. Tolong dengerin aku. Betul, gitu ya. Aku takut dengan kesunyian karena kalau sunyi berarti gue harus berdialog dengan kesendirianku. Gue akhirnya menyadari bahwa ternyata gue ini nggak ada apa-apanya. Bahwa ternyata gue ini perlahan-lahan akan menghilang, akan pudar kalau gue diem. Itulah makanya dia pengen selalu ngomong, bahkan dia meneriakkan namanya sendiri di atas gunung sampai-sampai didatengin polisi. Iya benar. Kocak banget itu. Dan si Hwang Dong-man itu lebih suka rame-rame daripada berdua bahkan. Kalau sendiri dia akan bertarung dengan dirinya sendiri. Kalau misalkan dia berduaan sama orang yang ceplas-ceplos, aku akan berhadapan dengan kebenaran. Shit. Gila. Oh my god. Jelek. Makanya dia tuh kalau lagi berduaan kayak mana film lo tuh belum selevel sama gua. Gue lupa ada satu istilah yang dia bilang, gua adalah cerminan dari orang yang gua ajak ngomong.
aduh gue sampai merinding. Kalau lu nyebelin, gue akan jauh lebih nyebelin. Tapi kalau lu positif dan lu empati, gue akan melakukan hal yang sama kayak bunglon gitu. Dan itu ya secara fisik dan visual, gue ngerasa tuh siapa ya Huan itu, ya Huang Dongman itu, dia tuh emang kadang ganteng, kadang nyebelin. Gak kayak physically gitu, kayak gue ngelihat kayak kalau dia lagi sama Byeon Eun, itu ada lah ganteng-gantengnya sedikit. Ada gitu auranya, tapi kalau dia lagi sama teman-temannya, apalagi kalau dia lagi stres dan dia memasukkan segala jenis makanan ke mulutnya, ini orang stres banget gitu ya. Aduh bener, ini actingnya gila, ini kemampuan acting yang gila banget sih kalau buat aku sih. Iya. Gak ada habisnya ya kalau misalnya kita ngebahas soal adegan yang kita sukai ataupun adegan-adegan yang membekas buat kita. Tapi ada satu hal yang harus juga dibahas, harus gak harus sih. Ada satu kontroversi yang muncul di episode 9, yaitu adegan di mana Byeon Eun memeluk Hwang Dong-man dengan cara yang tidak biasa. Dan ternyata ini menimbulkan banyak perdebatan ya. Kalau di K-Nets itu arahnya mereka lebih ke tidak setuju dengan adegan tersebut gitu. Bahkan manjang, melebar sampai ke ini background penulisnya emang yang tipikal kemana-mana gitu, feminis lah dan lain-lain. Sementara kalau di Indonesia yang ngebahas ini tuh yang pasti nonton dramanya, sehingga mereka bisa empati sama Byeon Eun yang pengen jadi seorang ibu dan lain-lain, sehingga melakukan pelukan seperti sedang menenangkan anak yang tantrum gitu. Sayangnya aku pencari jalan tengah nih. Gimana gitu. kalau menurut tadi? Jadi kalau aku lihat perdebatan di media sosial soal adegan pelukan ini, emang nggak akan ketemu perdebatannya K-Nets dan K-Indo ini nggak bisa disatuin menurut aku, nggak bisa dibarengin gitu. Karena kalau dari K-Nets itu emang udah keras banget sama hal-hal yang berbau patriarki, feminisme, kayak gitu-gitu. Kalau di Indonesia karena rata-rata yang nonton, ya mereka masih ada sisi yang kayak, oh gue hanya tidak nyaman dengan pelukannya. Tapi kalau misalkan kita sampai nyebrang ngebahas ke feminisme, terus kesetaraan gender, kayaknya nggak kesana kalau netizen Indonesia kayak gitu. Jadi kalau mau ditabrakin nggak bisa sih. Aku juga mikir, aku di mana ya? Posisi kita ada di mana ya? Aku sampai mikir kayak, di mana ya, siapa yang benar? Sampai aku balik lagi ke diri aku aja. Jujur aku tidak nyaman melihat pelukan itu. Masih karena banyak jenis pelukan lain kan ya. menurut aku masih banyak jenis pelukan yang lain. Bisa misalkan aku ini pakai kardigan kan, kardigan gitu. Dibuka dulu baru peluk kayak gini. Bukan yang dimasukin dulu ke dalam baju, karena sepintas kayak masukin ke baju kayak kurang nyaman aja, kurang nyaman lah gitu. Apalagi settingnya itu di tempat baca buku dan ngopi gitu kalau nggak salah. Kayak gitu. Jadi aku mah nggak memperpanjang ini ke ini penulisnya tuh dia orang yang feminisme gitu. Kok dia tuh identik dengan bikin karakter seperti ini dan seperti itu, kan jadi panjang kemana-mana pada akhirnya ya. Gitu, benar. Jadi dilempar lagi aja misalnya ke penonton, gimana sih setiap kalian memandang adegan di episode 9 itu. Nah mumpung masih ngomongin penulis, emang penulis Park Hae-young ini di samping dia punya ciri khas, dan aku juga suka drama-dramanya seperti My Liberation Note juga My Mister, emang dia selalu ada sisi kontroversinya. Iya, gitu. kayaknya punya haters mungkin kayak gitu ya. Yang menganggap bahwa Park Hae-young ini gemar sekali membuat drama yang mana karakter utama tipikalnya tuh yang cantik, bersinar keibuan dan pokoknya bagus banget. Sementara karakter cowoknya tuh pengangguran dan sampah masyarakat. Kenapa mereka selalu dipasang-pasangkan gitu loh. Dan takutnya hal ini jadi kalau banyak yang nonton beranggapan bahwa wah memang sudah sepantasnya, dan akhirnya dinormalisasi bahwa cowok seperti ini pantas mendapatkan cewek seperti ini gitu. Contohnya ya itu ada My Mister, Liberation Notes, dan yang terakhir adalah ini We Are All Trying Here. Benar, tapi perlu diperhatikan juga maksudnya perlu bedah juga ya soal penulis ini, karena dari 3 drama yang aku tonton, We Are All Trying Here, terus juga My Mister, terus juga My Liberation Note, emang ada kesamaannya ya. Betul. Jadi di ketiga drama ini
pasti ada karakter introvert, tapi yang sangat observatif dan pengamat ulung. Nah, dalam hal ini kan ada Byeon Euna yang emang gak banyak ngomong, tapi segitunya ngomong tuh kayak menusuk dan menghujam banget. Dia tuh mirip karakternya sama Kim Ji Won di drama My Liberation Notes dan IU di My Mister gitu. Terus di ketiga dramanya juga identik ada ikatan persaudaraan yang kuat dan hangat, tapi kayak love hate gitulah, kadang benci tapi kadang sayang juga. Itu rata-rata ada, dan mereka rata-rata punya circle pertemanan yang unik. Nah, kalau di drama ini tuh ada circle pertemanan 8 sutradara di grup WhatsApp itu. 8 Club. Terus udah gitu di drama sebelumnya Liberation Notes tuh mereka kan tinggalnya di kampung ya. Dan ada tuh mereka circle pertemanan kakaknya ya, Lee Min Ki. Ya itu, dan juga di drama sebelumnya My Mister ada tuh mereka yang suka nongkrong di bar. Iya, dan minggu pagi main bola. Iya. Itu sih beberapa ciri khasnya. Mereka juga selalu berhubungan, ada hubungannya sama kereta. Iya, itu. Jadi perbincangan dan dialog-dialog pendek antara Byeon Euna dan Hwang Dong-man itu dilakukannya di depan lintasan kereta. Iya, di pinggir rel. Betul, nunggu mau nyebrang. Terus di My Liberation Notes, seperti kita tahu bahwa, Kim Ji Won, aku lupa nama karakternya. Iya, lupa aku juga. Dia tuh rumahnya di desa terpencil dan harus naik kereta setiap hari sekitar sejam apa 2 jam untuk ke tempat kerjanya. Dan di IU juga nggak salah ada dia adegan pelukan di dekat kereta juga. Iya, ada. Sama ini di drama yang sekarang sama Liberation Note ada satu poster besar yang isinya quotes. Betul. Dan itu selalu di shoot ya. Kalau di drama ini tuh tulisannya orang datang bukan kebetulan. Tanpa kebetulan. Dan itu emang iya juga sih. Iya. Dan selalu ada karakter yang ngoceh dan nyapping. Iya, itu selalu ada. Selalu ada teriak-teriak. Iya, gitu. benar. Iya, itu jadi sih. pembuat onar. Dan sebenarnya yang unik di sini tuh ketika mereka sama-sama merupakan jam tangan emosi. Iya. Terus mereka kan harus semacam dianalisis oleh pemilik jamnya. Jadi itu kan mereka kerja paruh waktu ya, semacam dikontrak gitu. Mereka dapat duit tapi mereka harus datang dan bersedia untuk dibedah emosinya. Dan ternyata kedua orang ini ada satu jenis emosi yang istilahnya tidak bisa dideskripsikan. Iya, tuh. Itu jelek banget loh. Karena menurut psikiaternya, emosi yang tidak bisa dideskripsikan ini terdiri atas 7% perasaan putus asa dan 93% yang tidak dapat dideskripsikan. Nah, Byeon Euna, dia tuh mendefinisikan perasaan ini sebagai perasaan merusak diri. Sedangkan Hwang Dong-man definisinya adalah perasaan ingin minta tolong. Perasaan tidak berdaya. Gue nangis pas waktu mereka ngebahas ini. Itu senang. Iya ya, karena kayak ada loh perasaan yang tidak bisa dideskripsikan sampai lu harus ada di situasi tertentu dulu. Oh, ternyata gue tuh ngerasa emosi ini kalau ada di situasi kayak gini. Benar langsung mimisan sih. Dia langsung jelek banget sih ini. Gila, itu episode 6. Jadi episode 6 itu awalnya kita ngerasa lucu karena ada adegan Byeon Euna pertama kali ke rumah Dongman, dan episode 6 adalah soal mereka berdua mendeskripsikan perasaan yang tidak bisa dideskripsikan itu. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan gitu ya. Gila. Gila sih ini. Oke, masih ada lagi nggak sih Teri? Masih banyak sih aku sebenarnya. Jadi banyak banget quotes di sini gitu ya. Tapi sebenarnya ketika aku nonton di awal-awal episode, sebenarnya pertanyaan besar yang mengambang di benak gue ngelihat karakter yang sudah 20 tahun berjuang tapi belum berhasil adalah sebenarnya kalau kita balikan lagi ke diri kita, sejauh mana sih kita harus berjuang untuk mengejar mimpi kita gitu. Sebenarnya batasannya sampai mana? Apakah 20 tahun berjuang terus belum berhasil itu batasnya? Apakah kita menyerah aja? Berapa kali gagal kita baru boleh menyerah gitu loh. Kan sebenarnya itu ya, karena kalau 20 tahun berjuang tapi belum berhasil tuh apakah ini sekedar tantangan yang harus kita lalui? Atau emang ini adalah pertanda emang kita harus menyerah aja? Gitu kan? Ini tuh pasti ini relate banget sama para penonton yang lagi struggle untuk ngejar mimpinya. Karena yang bangsat adalah tidak ada jawaban yang benar atau salah. Ya lu mau terus ngejar silahkan, lu mau menyerah juga butuh keberanian kan? Ini sih
gue yang jelek banyak banget, yang jelek banget dari drama ini. Terus quotes-nya. Oke. Kumpulan quotes nih. Kumpulan quotes-nya adalah ada dialog yang menyatakan bahwa Hwang Dong-man itu sebenarnya dia tuh, aku tuh nggak pengen sukses, gagal juga nggak apa-apa, tapi gue tuh cuma pengen hidup tenang. Itu kayak suram banget gak sih? Kadang kita juga harus mendefinisikan lagi arti kata sukses, karena lu sukses tapi hati lu tidak damai dan tidak tenang, apakah itu sukses? Gitu kan. Sama ada lagi nih, kenapa hidup aku harus sesuai dengan keinginan orang lain? Ada gak sih yang kayak gitu, kayak lu berasa ditonjok gak sih ngebaca dialog-dialog yang ada di situ gitu kan. Dan ini nih yang paling jelek dan pasti banyak yang relate. Dalam hidup ini kadang yang berat itu sebenarnya bukan perjuangannya itu sendiri, tapi ketika kita ngelihat semua orang sudah maju bergerak ke arah sana, tapi kita masih terjebak di sini melakukan hal yang sama. Ih, parah. Jahat sih. Jahat ya. Karena terlalu relate sama Jahat banyak sih, orang. iya sih, gue mau gini-gini aja hidup gue mau gimana gitu kan. Brengsek nih dramanya. Betul. Banyak sih aku juga quotes-quotes yang kayak gitu, tapi ada beberapa kata-kata yang aku ingat kayak dari Jang Miran, artis terkenal itu. Banyak yang bilang hidup gue enak, katanya kayak gitu. Padahal ya gue struggle juga. Jadi artis tuh sama aja kayak lu, cuma gue banyak duit. Kayak gitu sih. Iya, maksudnya kayak dialog-dialog itu kayak yang lo harus dengerin, terus lo pikirin, baru lo dapet maknanya. Ya itulah. Episode 10 juga lumayan banyak quotes-nya. Si Hyungnya juga pernah cerita, Dongman, panggilan hidup lu tuh apa? Emang Hyung apa? Aku hidup tanpa beban, katanya. Aku coba melepaskan hal-hal yang melekat padaku gitu. Aku lepaskan semuanya biar aku nggak ada beban gitu. Itu pas banget sama prinsip hidup minimalis gitu. Stoik. Nggak banyak yang jadi beban kita tinggalkan yang nggak perlu, ya kita hidup dengan ringan gitu. Wah, jelek banget. Dan Hyungnya itu kan dia pegawai tukang las dan petani kubis katanya, tapi aslinya dia adalah penyair. Iya. Dan banyak orang yang suka puisi suka dengan sosok dia gitu. Disamperin, diajak diskusi, tapi Hyungnya malah minum-minum. Mabok dia, depresi dia. Kocak. Oke, yang terakhir Teh, kita tahu di drama ini ada satu bintang yang akan mendapatkan award berkat aktingnya di drama ini. Aku Siapa yakin banget dia? itu. Dan dia adalah Koo Kyo-hwan. Aktingnya gila. Aku kayaknya tanpa sadar berapa kali aku nangis sih ngelihat dia terpuruk dan tapi gue gak ngerti gitu kenapa gitu, dia tuh kenapa gitu, tapi ya maksudnya terharu dan tersentuh aja sih. Aku juga sempat menyimpulkan soal acting dia tuh surrealis gitu. Apa tuh maksudnya? Mencampur adukan banyak hal gitu. Saat dia sedih dia bisa tiba-tiba ketawa. Ada adegan tuh yang viral banget, dia di bis terus dia pakai headset gitu. Wih, merinding sih aku. Bener gitu. Dia tuh bisa banget membawakan kan orang tuh apa sih multidimensi gitu lah. Jadi kayak dia nyebelin, tapi dia begini, tapi dia yapping, tapi dia gitu kayak campur aduk, tapi kita ngerti gitu kan. Bener. Mungkin buat yang pertama kali lihat fotonya, ini cowoknya, pasti underestimate lah orang. Tapi setelah nonton, kalian pasti akan merasakan yang aku rasakan, yaitu adalah emang harus dia. Gitu. Gak bisa sih orang lain yang bawain karakter ini tuh nggak bisa sih. Jadi ada beberapa tingkatan Teh. Yang pertama ada artis, di atas artis ada seniman, di atas seniman ada budayawan, di atas budayawan ada orang gila. Nah itu Koo Kyo-hwan. Aku tunggu pidatomu ya, Koo Kyo-hwan sebagai aktor terbaik untuk drama terbaik di 2026 ini. Setuju sih gue. Kayaknya itu aja ya. Kayaknya masih banyak tapi panjangan. Kurang lebih itu untuk review kami dari drama We Are All Trying Here, sebuah drama yang ya kalau mau ditonton boleh, kami merekomendasikan. Tapi kalau dirasa gitu ya jangan maksain. Tapi mendingan nonton sih, maksa. Oke, segitu aja untuk review kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Terima kasih kamsahamnida.